berjumpa kembali di Grobokan Gokil, channel YouTube terkeren terkece di Purwoda di Grobokan. Karena sudah makan, jadi kita ngomongnya Jadi semangat. jadi semangat. Masih di tempat yang sama ya, studio Grobogan Gokil. di tengah di tengah tanaman jagung. Di sebuah gubuk kecil untuk kami istirahat, melepas lelah. Ngopi disambung lagi, ngomongin politik. Dan ini tentang Pak Jokowi. Selalu Pak Jokowi yang menjadi pembahasan ya. menjadi pembahasan selama ini. Karena apa? Dia itu sebagai seorang presiden itu memberikan kita teladan cara berpolitik yang cerdas dan santun. Iya. Contohnya, ketika kemarin ramai cuitan di Twitter uninstall Bukalapak, ya, Pak Jokowi dengan kedewasaannya dalam berpolitik, beliau malah merangkul Ahmad Zaki yang sebelumnya membuat kontroversial soal cuitannya mengenai data riset and development, menyinggung soal cuitan Ahmad Zaki yang menyinggung soal biaya riset and development yang dinilainya terlalu kecil, padahal data yang dia dapat itu data lama. Dan itu dari Wikipedia pula ya. Tapi Pak Jokowi dengan besar hati dan santai menanggapi hal itu dengan kepala dingin bahwa Bukalapak itu salah satu unicorn kebanggaan Indonesia, dan Pak Jokowi langsung mengimbau untuk menghentikan stop untuk uninstall Bukalapak. Padahal jika dipikir Ahmad Zaki itu kan secara tidak langsung mengkampanyekan untuk tidak memilih Pak Jokowi karena beliau juga sangat dekat dengan calon wapres Pak Sandiaga Uno itu. Terus tapi dengan kebesaran hatinya Pak Jokowi dapat memaafkan hal tersebut, itu juga menjadi poin plus dari Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi itu juga menganggap lawan politiknya itu bukan seperti musuh, tapi seperti sahabat. Itulah mengapa untuk tahun 2019 ini banyak yang dulunya menjadi lawan politik sekarang itu berbalik mendukung Pak Jokowi. Seperti Pak TGB, Perindu, Pak TGB dulu kan juga Pak TGB, Haritano, siapa meneh? Terus itu yang Nanyala Lataliti apa? Iya toh? Nanyala Mataliti. Iya, dan dulunya juga pendukung Pak Prabowo, sekarang berbalik mendukung Pak Jokowi. Profesor Mahfud MD yang dulu juga di Pilpres 2014 bahkan beliau menjadi mendukung Pak Prabowo, sekarang juga mendukung Pak Jokowi. Dan masih banyak lagi. Dulu kan Pak Jokowi cuma didukung oleh segelintir partai seperti PDI, PKB dan apa gitu, dan Nasdem. Sekarang kan banyak yang berbalik arah kepada karena apa? Beliau itu memang merasakan kinerja Pak Jokowi itu memang nyata. Dia itu memang berbuat baik untuk bangsa dan negara ini. Dan politik santun, oleh sebab itu banyak yang menyukai Pak Jokowi. Bahkan lawan politik sekarang menjadi kawan Pak Jokowi. Salah satu trik jitu dari politik santun ala Pak Jokowi. Tak hanya itu saja, dalam acara Mata Najwa, Pak JK juga mengungkap beberapa yang menurut kami itu nilai plus lagi dari Pak Jokowi. Bagaimana tidak? Dalam
kegiatan kenegaraan kan ada rapat-rapat, Pak JK selalu dilibatkan dalam rapat Iya, tersebut. Dari zaman Pak Jokowi mulai dari masalah ekonomi, masalah ya, politik. ekonomi, politik, keamanan, maritim, segalanya dilakukan rapat untuk bersama, mengambil keputusan secara bersama-sama. Itulah sebabnya mengapa Iya. di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini, ketika sudah diputuskan suatu masalah, diputuskan solusinya, itu pasti tidak bertabrakan atau Iya. tidak pro kontra. Karena apa? Keputusan itu diambil secara Mufakat, mufakat, secara musyawarah bersama. Jadi tidak ada saling ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Karena Pak Jokowi tidak otoriter dalam mengambil sebuah keputusan, terutama untuk bangsa dan negara. Jadi buat kamu yang selalu menyalahkan Pak Jokowi itu tentang selama ini kepemerintahannya, itu tidak benar, karena keputusan yang diambil itu merupakan keputusan Pak bersama, dan Pak Jokowi hanya sebagai pelaksana dan pokoknya sungguh lah. Sedangkan untuk di era Pak SBY dulu, menurut Pak JK untuk rapat-rapat sendiri hanya seminggu untuk 1 kali. Untuk ekonomi saja untuk di era Pak SBY. Jadi untuk seminggu itu cuman kadang nggak ada, kadang 1 kali. Kalau Pak di zaman Pak Jokowi ini seminggu bisa minimal rapat 2-3 kali. Minimal sampai 2 atau 3 kali itu minimal. Maksimalnya berapa Pak itu Pak? Jadi dengan candaan Pak JK, kalau di era Pak Jokowi ini Pak JK sampai nggak punya waktu untuk jalan-jalan. Dan di era Pak SBY, Pak JK katanya punya banyak waktu untuk jalan-jalan, kan nggak rapat terus. Jadi pada intinya untuk yang selain permasalahan kedua ini, intinya Pak Jokowi itu orang yang sangat tepat untuk memimpin bangsa ini ke depan 5 tahun lagi. Iya, bagaimana tidak? Selain beberapa cara berpolitik santun beliau, iya, Pak Jokowi itu juga seorang pemimpin yang memiliki kesederhanaan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya. Kita lihat ibu negara saja tidak berfoya-foya atau glamor, hobi jalan-jalan. Iya. Tidak memakai tas bermerek krokodil, Hermes. Bagaimana tidak? Jadi memang Pak Jokowi itu selalu mengadarkan kesederhanaan kepada keluarganya. Baik itu anak-anaknya atau mantunya dan lainnya. Dan menurut pendapat kami, kan kami juga punya istri ya. Istri kan minta apa ini kan kita nggak kuat untuk menolaknya. Dengan hal itu berarti kan Pak Jokowi berarti kan yo nganu tuh. Piye ya lah. Piye yo. Oh, sing mbok maksud iki mungkin ngene. Iya, jajal. Ketika seorang istri itu bergaya hidup sederhana, maksudnya dalam kategori seorang pejabat loh ya. Iya. Bahkan ibu negara. Itu kan berarti beliau itu tidak rentan untuk melakukan korupsi. Iya, suaminya. Suaminya itu tidak rentan melakukan korupsi karena apa? Gaya hidupnya sederhana dan paling tidak berfoya-foya. Iya. Itu kan kebanyakan para pejabat yang korupsi itu kan pasti kan di belakangnya itu kan ada gaya hidup yang mewah, glamor, berfoya-foya, sosialita. Itu meskipun kebanyakan setiap wanita itu pasti ingin jalan-jalan, hidup enak, iya, dan berfoya-foya. Dan itu juga yang menariknya lagi tentang ini kan menyoroti pakaian ibu negara ya. Itu juga membawa sisi positifnya dengan kesederhanaan Bu Iriana menjadikan para
istri-istri dari penjabat-penjabat lain juga berpakaian sederhana. Karena mungkin tidak enak ya. Iya, tidak enak dengan ibu negara, masa Mereka ibu negara lebih berpakaian glamor seperti dari itu ibu malah negara. lebih glamor. Oleh sebab Tapi itu tetap sopan, rapi, iya. Oleh sebab dan itu sesuai dengan secara tidak langsung itu juga akan memberikan sikap yang positif terutama untuk mencegah korupsi. Meskipun itu tidak tapi kan menurut pendapat kami gitu. tapi nek misalnya kowe duit oke, kowe sederhana gak, Ya, Bro? sederhana. Sederhana panutanku Pak Jokowi ya. Nah, aku juga sederhana pura yo. Iya. Terus mungkin Ding 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 ding. itu ya kebaikan-kebaikan dari Pak Jokowi. Salah satu kelebihan-kelebihan yang dimiliki Pak Jokowi. Jadi pantas kan Pak Jokowi jadi presiden untuk kedua kalinya. Pantas atau tidak, komen di bawah. Yang setuju like dan komen di bawah. Yang tidak setuju ya kemukakan pendapat. Dislike juga gak apa-apa. Ya like, dislike gak apa-apa lah. Ya ojo dislike lah ya. Lah nek gak setuju gak seneng. Gak setuju ya kemukakan alasannya apa komentar kami ini apa salah kan, kami juga berdasarkan fakta gitu. Selain itu Pak Jokowi kan di pemerintahan juga sudah lama ya. Jadi beliau itu sudah menguasai paham tentang permasalahan-permasalahan. Beri permasalahan-permasalahan bangsa. Oke. Sampai di sini dulu lah obrolan ngopi kita. Ngopi yang sederhana ini. Meskipun nggak ada kopinya. Iya. Ngopi kan cuma singkatan, ngomongin politik ala grup bukan gokil. Jangan lupa ya, terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan jika kami ngupload video terbaru. Dan subscribe itu gratis ya. Ingat, subscribe itu gratis. Sudah tengah hari, waktunya sholat zuhur. Terus tidur siang sebentar, terus lanjutkan dangir cara basa Jawa nih, cara basa Indonesia nih apa? Mencangkul rumput di tengah-tengah jagung. Dan oke, salam waras dari kami anak desa di Grobogan. Subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa komen kalau saran kita bikin video apa lagi selain politik. Iya. Ditunggu ya caranya. Oke. Saya Bang Sinyo. Saya Kempot. Undur diri dulu. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.